bihalal adalah tradisi yang selalu dilaksanakan saat suasana Lebaran. Ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi serta saling memaafkan. Tradisi halal bihalal sangat identik dengan umat Islam di Indonesia. Jadi penasaran, sebenarnya tradisi halal bihalal ini ada sejak kapan ya? Ternyata ini sudah berlangsung cukup lama. Salah satu buktinya ada manuskrip kuno yang menjelaskan tentang halal bihalal ini. Pada tahun 1794 itu ada satu manuskrip beraksara Jawa, berbahasa Jawa yang menjelaskan tentang istilah halal bihalal, sudah disebutkan. Nah, saya bacakan ini teks Jawanya. Sunan Makdum Sira, meringseh haluliman, guru pun dangu gen patakenan, ngaseh haluliman minta sih aneda halal bahalal. Kira-kira kalau saya terjemahkan, ada Sunan Makdum hendak mengunjungi Syekh Abdul Iman. Sang guru telah ditanyai, Syekh Abdul Iman hendak menyelenggarakan alal bihalal. Nah, jadi istilahnya masih alal bihalal. Itu akhir abad ke-18 sudah ada. Bukti-bukti lainnya juga ada loh di Indonesia sejak masa sebelum merdeka yang menjabarkan pentingnya kita untuk mempererat tali silaturahmi. Ini iklan yang dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah tahun 1926. Ini iklan kolom ucapan halal bihalal menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun itu. Misalnya saya bacakan iklannya seperti ini, alal bahalal dengan tanda kutip, tuan-tuan dan saudara kaum Islam, terutama kaum Muhammadiyin, berhubung dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, perlu kita mengaturkan silaturahmi kita kepada semua saudara kita. Suara Muhammadiyah bersedia untuk menyampaikan alal bahalal saudara dengan ongkos yang ringan, ialah setengah gulden. Lekaslah kirim address saudara, nanti Suara Muhammadiyah saudara ampunya nama bakal nampak. Ini juga sudah muncul pada tahun 1926. Dan tahun berikutnya itu ada koran Belanda yang pada tanggal 13 April tahun 27 itu memuat berita tentang perayaan Tahun Baru Jawa atau yang disebut alal bihalal, alal bihalal. Jadi istilahnya belum seperti sekarang barangkali begitu di Solo. Dan pada saat itu pada tanggal 11 Januari itu dihadiri alal bihalal itu oleh sekitar 300 orang, termasuk oleh pangeran dan bangsawan. Ada pidatonya, ada pertunjukan wayangnya, ada tayubannya. Jadi ini semacam perayaan budaya sebetulnya di Solo pada saat itu. Ternyata dulu itu nyebutnya alal bihalal ya. Terus kenapa sekarang populernya jadi halal bihalal? Presiden pertama kita Bung Karno dan Rais Am Nahdlatul Ulama ketika itu yang ternyata punya andil tentang ini. Loh, kok bisa? Pada tahun 1948 ini ada satu peran yang sangat besar dari seorang ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada pertengahan Ramadan pada tahun itu, Bung Karno itu memanggil Rois Am PBNU saat itu, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk meminta saran. Karena situasi politik pada saat itu memanas, ada perseteruan, ada pertengkaran politik, ada ketegangan yang harus diatasi. Dan waktu itu Kiai Wahab menyarankan untuk silaturahmi menjelang Idul Fitri, untuk islah barangkali. Namun waktu itu Bung Karno menginginkan istilah yang baru, jangan silaturahmi. Pada saat itulah Kiai Wahab berujar, saling menyalahkan itu dosa, dosa itu haram. Agar halal, mereka harus saling memaafkan. Maka mulai saat itulah istilah halal bihalal mendapat dukungan dari program kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semakin populer. Oh, jadi begitu sejarahnya. Jadi halal bihalal merupakan tradisi dan budaya Islam yang berkembang atas inisiatif ulama dan juga pemimpin bangsa. Bukan sekedar acara kumpul-kumpul, tapi halal bihalal punya makna lebih dalam, yakni membangun harmoni dan saling memaafkan.